ibadah sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Mama, papa, atau kakak-kakak guru sekolah minggu, mohon didampingi ya adik-adik di rumah. Setelah mandi, berpakaian yang rapi dan sopan ya. Jangan lupa siapkan Alkitab dan persembahan. Fokus beribadah, jangan main-main ya. Dengarkan instruksi dari guru-guru sekolah minggu. Adik-adik di rumah, siapkan hati untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan cerita Alkitab hari. Jangan lupa sediakan waktu untuk mengerjakan aktivitas minggu. Ibadah kita hari ini akan dilayani oleh mereka. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita minta pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap berkat dan pertolongan-Mu yang senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terlebih khusus Bapa, kami bersyukur jika Tuhan boleh memilih kami untuk menjadi alat bagi kerajaan-Mu melalui pelayanan sekolah minggu. Dan saat ini ya Bapa, kami sudah siap untuk melayani adik-adik sekolah minggu. Biarlah Engkau memberkati kami, memberkati pelayanan kami pada hari ini. Biarlah mulai dari awal hingga berakhirnya jadi sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. 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 Selamat pagi. Semangat pagi. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Nah, selamat tahun baru juga buat adik-adik semua di rumah. Selamat tahun baru Kakak Ria. Selamat tahun baru Kakak Berti. Kakak Dion juga, dua-duanya Kakak Dion. Selamat tahun baru. Ya, kita bersyukur kalau pada hari ini adalah minggu pertama di tahun yang baru. Dan harapan kita supaya kedepannya lebih baik lagi, terutama harapan kakak dan bahkan mungkin harapan kita semua, supaya virus corona segera berlalu dari bumi ini, supaya kita bisa beraktivitas kembali dengan normal. Nah, adik-adik persiapkan hati, mari semuanya kita berdiri, kita memuji Tuhan dengan lagu Hello Hello Hola Hola. Kita menyapa teman-teman kita di rumah masing-masing. Musik. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita beribadah saat ini. Nah, Kakak Ria, aku mau nanya, misalnya kalau di rumah Kakak Ria disuruh sama mamanya, apa yang dilakukan Kakak Ria? Apakah langsung melakukannya atau menunggu dulu? Pasti Kakak Ria akan melakukannya, tapi terkadang Kakak Ria
Kadang suka jengkel sih, kan juga lagi sibuk kerjakan tugas, tapi kadang disuruh. Oh begitu, iya. Nah adik-adik di rumah, Tuhan mengajarkan kepada kita dan Tuhan mau kalau supaya kita melakukan segala sesuatunya, kita melakukan pekerjaan kita itu semuanya kita lakukan sesuai untuk Tuhan. Nah misalnya kalau ibu kita menyuruh atau siapapun yang minta tolong kepada kita lakukan itu seperti untuk Tuhan. Jadi kita harus mengerjakannya dengan tulus dan dengan sukacita. Oke adik-adik, sekarang kita akan bermazmur dari Mazmur pasal yang ke-145 ayat yang ke-20. Nah, kakak akan membacakan bagian yang keluar dan adik-adik akan membacakan bagian yang ke dalam. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, Tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, mari berdiri kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan memberkati kami yang akan mendengarkannya, pun kakak kami akan bercerita, sehingga firman Tuhan yang disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik salam Tuhan, persiapkan dirinya, duduk tenang-tenang, Alkitabnya dipersiapkan. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada saat ini. Minggu yang lalu, kita sudah mendengarkan beberapa orang Majus datang di kandang domba untuk melihat Tuhan Yesus. Adik kasih dalam Tuhan, ketika orang Majus ini akan pulang kembali ke rumahnya, kembali ke tempatnya, lalu mereka mendengarkan suara Tuhan agar mereka tidak melalui jalan yang mereka lalui tadi, tetapi mereka mengambil jalan lain. Supaya apa? Supaya tidak ketemu dengan Herodes, Raja Herodes. Karena penyampaiannya, ketika orang Majus ini sudah ketemu dengan raja yang baru, mereka harus menyampaikan kepada Raja Herodes. Tetapi orang Majus ini tidak kembali melalui jalan itu dan tidak ketemu dengan Raja Herodes, tetapi melalui jalan yang lain. Ini adalah perintah Tuhan. Dan orang-orang Majus itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada mereka. Kemudian mereka melalui jalan lain. Adik kasih dalam Tuhan, juga firman Tuhan, perintah Tuhan datang kepada Yusuf pada malam itu. Yusuf, bangun, bangun. Rupa-rupanya ada malaikat Tuhan datang dalam mimpi Yusuf. Yusuf bangun dari tidurnya. Dan apa perintah itu? Malaikat menyampaikan supaya mereka pergi ke Mesir. Ya, Yusuf disuruh membawa bayi Yesus dan juga Maria ibunya pergi ke Mesir. Lalu Yusuf membangunkan ibu Yesus dan berkemas-kemas untuk pergi ke Mesir. Dan mereka malam itu mereka pergi ke Mesir. Tentunya dengan mengendarai
keledai. Iya. Maria dan Yesus anaknya yang kecil itu, yang masih kecil, dipangku dan mereka pergi ke Mesir menaiki keledai. Ya. Yusuf membawanya pada malam-malam. Malam-malam, berarti kalau malam-malam gelap ya. Iya, malam-malam gelap. Mereka pergi ke Mesir. Dan malaikat juga menyampaikan bahwa nanti aku akan memanggil engkau keluar dari Mesir. Aku akan memanggil engkau, kemana engkau akan pergi. Tetapi setelah Raja Herodes mati. Nah, ketika itu Raja Herodes yang tidak ketemu dengan beberapa orang Majus tadi sangat marah. Sangat marah. Dia marah, kenapa? Karena orang Majus tidak ketemu dengan Raja Herodes untuk menyampaikan di mana Mesias berada. Lalu perintah Raja Herodes, semua anak-anak yang berumur di bawah 2 tahun harus dibunuh. Wow, kejam banget. Ya, semua anak-anak yang berumur di bawah 2 tahun. Kalau 1 tahun dibunuh juga. Satu umurnya 1,5 tahun dibunuh juga. Umur 2 tahun dibunuh juga. Yang penting gak lewat 2 tahun. Dibunuh karena dia takut kepada raja yang baru. Dia takut kepada Mesias. Lalu terjadilah di Bethlehem itu suara tangis yang luar biasa. Adik-adik yang salam Tuhan. Yusuf mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan lewat malaikat. Dia mematuhi apa yang disampaikan Tuhan lewat malaikat. Dan kemudian dia tiba di tanah Mesir. Nah, adik-adik salam Tuhan. Tidak lama kemudian Raja Herodes mati. Raja Herodes mati. Lalu yang menggantikan adalah anaknya. Anak Raja Herodes. Nah, pada saat itu dengan salam Tuhan, firman Tuhan datang lagi kepada Yusuf supaya berangkat ke tanah yang disampaikan oleh Tuhan. Ya, dia berangkat ke tanah yang disampaikan oleh Tuhan, ke tanah Israel. Kemudian, tetapi karena Yusuf ini takut kepada raja yang baru, kepada anaknya Raja Herodes tadi, kemudian Tuhan menyampaikan untuk berangkat ke tempat yang ditunjukkan yang baru, yang adalah Nazaret. Ya. Jadi Yusuf, Yesus dan Maria berangkat dari Mesir menuju ke tanah Nazaret yang disampaikan oleh Tuhan lewat malaikat. Yusuf mendengarkan dengan baik. Nah, adik salam Tuhan, tentunya kita juga anak-anak Tuhan, supaya mendengarkan dengan baik dan patuh kepada firman Tuhan. Mendengarkan dengan baik dan patuh kepada orang tua. Karena orang tua kita adalah bagian daripada perintah yang disampaikan Tuhan kepada orang tua kita, supaya orang tua kita juga mengarahkan kita anak-anaknya, menasehati kita anak-anaknya, supaya kita anak-anak sekolah minggu boleh dengar-dengaran kepada orang tua kita. Ya, nah Yusuf berangkat dari Mesir dan tiba di tanah Nazaret. Di sana mereka bertumbuh, Yesus bertumbuh besar dan luar biasa pengasihan Tuhan kepada keluarga Yusuf. Demikian cerita kita pada saat ini yang berjudul Yesus pindah dari Mesir ke tanah Nazaret. Ya, dari Mesir ke tanah Nazaret. Demikian, haleluya, amin. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari tema cerita kita tadi, dari Mesir ke Nazaret. Di dalam firman Tuhan, kitab Matius. Ya, ada yang sudah bisa membaca, bisa buka kitab Matiusnya ya. Kitab Matius. Ya, buku Alkitabnya dibuka. Kitab Matius pasal 2. Pasal 2 ayat
12, ayat 12, kemudian nanti dilanjut ayat 21 dan 22. Ya, kakak ulangi, kitab Matius pasal 2, ayat 12, ayat 21, dan ayat 22. Oke, kalau sudah membukanya, kakak akan bacakan dan adik-adik yang ada di rumah supaya mengikuti bacaan firman Tuhan pada saat ini. Kakak akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ayat 21. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkhelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Ya, kemudian di Galilea itu ada tempat namanya Nazaret. Maka Yusuf, Maria, dan Yesus tinggal di Nazaret. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Aktivitas hari ini menghafal ayat hafalan dari Mazmur 145 ayat 20. Sambil digerakkan ya, seperti contoh dari kakak Firda. Mazmur 145 ayat 20. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Amin. Nah, sudah lihat kan adik-adik? Selamat berkreasi untuk menggerakkan ayat hafalannya ya. Dan jangan lupa untuk di video dan dikirimkan ke guru sekolah minggu di masing-masing kelompok. Nah, adik-adik di rumah, kita akan memberikan persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur kita. Namun firman Tuhan mengingatkan kita di dalam Mazmur pasal 67 ayat yang kelima. Mari kita baca bersama-sama. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan sukacita sambil menyanyikan lagu Burung Pipit Tidak Menanam. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Mari kita berdoa sahabat. Kita berdoa. Bapa kekasih jiwa kami berterima kasih kepadamu Tuhan, bahwa kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu pada saat ini. Kiranya cerita firman Tuhan yang sudah kami dengarkan dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan memberi pengertian kepada kami, supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu pada saat ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepadamu Tuhan, buat persembahan syukur yang sudah kami berikan. Tuhan memberkati persembahan kami ini, digunakan dengan baik untuk pelayanan akan sabda firman Tuhan di jemaat kami, Jemaat Elim Balikpapan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, buat pemerintah dari presiden sampai kepada RT, kiranya Tuhan memberkati mereka dalam mereka memerintah kami, supaya kami boleh menjalankan aturan-aturan dengan baik,
Juga ajarkan kami dengar-dengaran kepada orang tua kami Tuhan, yang selalu menuntun akan kehidupan kami di rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati pelayanan akan sekolah minggu ini, kakak-kakak kami Tuhan, memberikan kekuatan kesehatan, baik dari pengurus pusat sekolah minggu yang ada di Rantepao, sampai kepada jemaat-jemaat dimanapun mereka berada, termasuk di jemaat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, memberikan kekuatan kepada kesehatan kepada kami semua di sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ke depan, supaya kami boleh melakukan tugas kami masing-masing dengan baik, dan kami boleh dengar-dengaran kepada orang tua kami, terlebih kepada Tuhan. Dan minggu depan Tuhan, kami boleh berkumpul kembali untuk memuji membesarkan akan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Tuhan berkati dan sempurnakan doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Adik-adik di rumah, mari kita senantiasa menjadi anak-anak yang taat, yang senantiasa melakukan perintah Tuhan, dan kita senantiasa mengikuti apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Mari kita menyanyikan pujian, Aku Mau Ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Mari kita terima berkat. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melihat engkau. Tuhan menjaga engkau. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Mewakili guru-guru sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dalam pelayanan ibadah sekolah minggu pada hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan Tuhan berkenan di hadapan-Mu, dan biarlah firman Tuhan yang telah dibagikan boleh didengarkan oleh adik-adik sekolah minggu dan dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, ampuni kami jika ada hal yang kami perbuat yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.